Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya teaser perdana Deadpool and Wolverine alias Deadpool ketiga sudah bisa kita tonton, dan ternyata banyak sekali fans yang udah gatel pengen bahas teaser ini ya, termasuk gua tentunya ya. Dan sekarang kita akan breakdown teaser ini dari apa yang gua temukan dari detailnya, dan juga kita akan memaparkan teori yang gua dapatkan ketika nonton teaser Deadpool and Wolverine ini ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi bervideo untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Teaser dimulai dari awal ketika Wade Wilson alias Deadpool tengah merayakan ulang tahunnya bersama dengan rekan-rekan dan juga keluarganya. Di mana situ juga ada Vanessa yang seharusnya mati di Deadpool kedua karena dia ditembak oleh seorang gangster yang berusaha untuk membunuhnya. Tapi ternyata di endingnya dia akhirnya diselamatkan oleh Wade dengan cara melakukan time travel ke masa lalu menggunakan jam tangan kabel sehingga mengubah sejarah yang ada. Juga masih ada Blind Al yang dimana dia adalah orang yang selama ini merawat Deadpool ketika dia udah mendapatkan kekuatan mutasinya dari Ajax sejak di film Deadpool pertama sampai yang kedua ini ya. Dan dia akhirnya selalu merawat Wade. Lalu setelah itu masih ada Dopinder yang merupakan supir taksi pribadi Deadpool yang dimana dia sudah terlibat konflik ini sejak film pertamanya. Dan juga ada beberapa anggota Task Force X alias X-Force yang ada di dalam ruangan ini, seperti ada Colossus, Yukio, Megasonic Teenage Warhead, dan juga masih ada beberapa kerabat teman Wade yang juga ikut merayakannya. Nah, karakter yang gue suka itu adalah Megasonic. Ternyata makin kesini makin kelihatan perempuannya ya. Karena seperti film pertamanya Deadpool kemarin itu, gua kira ini adalah laki-laki pak, karena rambutnya itu udah cepak dan juga agak gundul ya. Tapi sejak di film Deadpool kedua hingga sekarang ya, dia udah bertransformasi menjadi perempuan banget. Wah, udah kelihatan feminisnya ya, seperti itu. Nah, untuk Colossus kita bisa melihat bahwa tubuhnya itu udah makin kurus ya. Karena di film pertama dan kedua itu Colossus itu lebih gede dan juga lebih gempal. Tapi di film ketiga ini kita udah melihat di teasernya aja, dia tuh tampak lebih kurusan. Apakah dia diet? Nah, tiba-tiba ketika Wade udah merayakan ulang tahunnya, dia didatangi oleh para pasukan TVA yang menangkapnya untuk dibawa ke markas pusatnya untuk diadili. Nah, kemungkinan ini adalah dampak dari kesalahan Wade sendiri, di mana dia udah mengubah berbagai macam timeline yang ada sejak dia memakai jam tangan kabel yang ia curi di ending Deadpool kedua. Yang artinya sekarang Deadpool ini sudah hidup di timeline alternatif alias Brace Timeline akibat ulahnya sendiri, di mana dia udah mengubah takdir Vanessa dan juga berbagai macam takdir para anggota Task Force X yang seharusnya udah mati di film Deadpool kedua kemarin. Kita tahu ya, kalau di Marvel Universe, seseorang yang telah mengubah sejarah, maka dia akan menjadi ancaman bagi multiverse dan juga timeline. Maka itulah letak TVA ketika mereka untuk menangkap Wade Wilson alias Deadpool ini. Sedikit trivia ya, bahwa TVA ini adalah sebuah organisasi yang menjaga garis waktu timeline agar tidak bercabang. Tapi itu semua berubah sejak di Loki season kedua, yang dimana sekarang TVA berfokus untuk menguasai semua cabang timeline yang ada, termasuk Brace Timeline dan juga Main Timeline. Tapi entah kenapa ya, di film ini TVA seakan-akan udah kembali ke format asalnya, yang dimana sekarang mereka menangkap Wade karena mengganggu kestabilan timeline di multiverse. Nah, sebenarnya banyak banget adegan yang janggal di TVA ini ya, yang dimana TVA udah berubah total dari bentuk bangunannya, warna color gradingnya, bahkan sampai banyak sekali tempat-tempat yang gak pernah kita lihat di Loki season kedua kemarin. Seperti contoh saat Wade akan diinterogasi oleh Mr. Paradox, yang dimana Wade ternyata direkrut untuk menjadi superhero seperti para Avengers yang sudah eksis di Earth 616 alias di Earth 19999, yang dimana tempat interogasinya itu gelap dan juga mencekam. Gak seperti di Loki series, yang dimana ketika Loki sudah ditangkap oleh Mobius, tempatnya itu tampak terang dan penjaganya berjaga di luar tempat interogasi tersebut. Gak seperti di film ini, yang dimana ada banyak penjaga yang berjaga di dalam ruangan interogasi tersebut. Well, apakah jangan-jangan ini ada TVA masa depan? Menarik ya. Oke, selain dari tempat, kita juga bisa melihat bentuk kostum TVA yang dimana udah nggak sama lagi dengan TVA zaman Loki dulu, yang dimana kostum ini
tampak lebih futuristik dan juga makin ke arah robotik banget. Nah, kemungkinan ini terjadi setelah Loki season kedua, yang dimana setelah kematian Hiyu Remains dan bergantinya Loki sebagai Time Loop Multiverse, akhirnya TVA mengubah semua struktur organisasi yang tadi bentuk kepemimpinannya, keanggotaan, seragam, terus rules-nya, dan juga berbagai macam informasi yang berkaitan dengan multiverse itu akhirnya mereka udah ganti karena udah digantikan oleh Loki. Dan anehnya kita nggak ngeliat ada Obi alias Ouroboros, Harder B15, Cassie, Miss Minutes itu sudah nggak ada lagi. Padahal di ending Loki season 2 mereka semua itu masih ada dan selamat dari tragedi tersebut. Makanya ini yang membuat gua berspekulasi bahwa sepertinya ini berada di TVA masa depan. Nah, mungkin ada banyak banget yang bertanya, loh kok sekarang yang menginterogasi WT bukan si Mobius melainkan si Mr. Paradox? Kemana si Mobius ini? Nah, sebenarnya ini nyambung kepada ending Loki season kedua, yang dimana Agent Mobius memutuskan untuk pensiun dari TVA sejak dia dan Loki udah berjuang bersama untuk menyelamatkan multiverse dengan bantuan Victor Timely. Tapi rumor beredar kalau katanya Owen Wilson sebagai aktor yang memerankan si Agent Mobius ini katanya akan kembali ke Deadpool 3 ini ya. Kalau misalkan dia kembali ke film ini, kemungkinan dia nggak akan berperan sebagai anggota TVA. Melainkan mungkin Deadpool akan mengunjunginya untuk mengkonfirmasi kalau dia sekarang berada di timeline tahun 2022, seperti pada tahun ketika dia pertama kali direkrut untuk menjadi anggota TVA. Lalu kita beralih ke karakter Paradox, yang dimana namanya ini adalah namanya sama seperti General Dox yang pernah menjadi villain di Loki season kedua ketika dia memutuskan untuk memecahkan semua garis cabang timeline yang ada setelah Sylvie dianggap ancaman karena dia telah membunuh penguasa waktu tersebut. Nah, sebenarnya namanya adalah Mr. Paradox yang pertama kali muncul dalam komik She-Hulk volume 2 is nomor 3. Dan dia sebenarnya adalah agen TVA yang tugasnya adalah mengatur semua varian yang bertanggung jawab atas munculnya timeline alternatif sehingga menyebabkan hancurnya multiverse. Dan Paradox ini dalam kisah She-Hulk ini dia pernah hampir menghapus Jennifer Walters dari sejarah Marvel karena She-Hulk udah mengubah alur ceritanya dalam kisah originsnya. Dan sebenarnya wajah Mr. Paradox ini sama halnya dengan wajah Mobius yang dimana mereka ini ada banyak banget di TVA ini ya. Nah, selain itu kita bisa melihat logo Marvel Studios yang dimana tampak sangat gelap dan dipenuhi warna merah darah, yang sepertinya menerangkan bahwa film Deadpool & Wolverine ini akan mengandung banyak sekali adegan brutal dan sadis yang terjadi di dalamnya. Lalu kita dibawa ke adegan ketika Paradox dan juga Wade ini di markas TVA, yang dimana sini kita bisa melihat ada berbagai macam adegan superhero MCU yang ditampilkan sebagai bentuk misi Wade sebagai Deadpool, yang dimana katanya TVA akan merekrut Deadpool untuk menjadi superhero yang lebih baik ketimbang Avengers. Di layar sebelah kiri ada adegan dari Avengers Age of Ultron, yang dimana Iron Man telah menerobos markas Hydra untuk mencari Baron Strucker yang telah menahan dua mutant yang lainnya seperti Peter Maximoff dan juga Wanda Maximoff aka Quicksilver dan juga Scarlet Witch. Lalu di bagian tangannya ada adegan semua Avengers yang menyerang pasukan Hydra di sebuah hutan yang dipenuhi oleh salju dalam film Avengers Age of Ultron. Nah, sebelah kanannya ada adegan ketika Thor yang tengah melawan Hela di film Thor Ragnarok, yang dimana rambutnya masih pendek dengan mata satu di sebelah kirinya. Nah, di bawah pojok bagian kiri ada sebuah adegan Deadpool yang pakai sebuah jas hitam, yang dimana ini adalah adegan yang udah diupload oleh Ryan Reynolds di channel YouTube-nya ketika dia menerima Emmy Awards dan sekaligus dia mempromosikan sebuah film yang saat itu masih launching di Disney Plus, yaitu adalah film Welcome to Wrexham. Lalu transisi akhirnya berubah, yang dimana layarnya tampak menampilkan adegan yang berbeda juga setelah Wade dan Paradox menatap ke layar TVA di markas tersebut. Di layar kiri ada adegan Captain America melawan Batroc di sebuah kapal pesiar yang menjadi misi rahasia SHIELD dalam film Captain America The Winter Soldier. Nah, di layar tengah ada adegan Captain America ketika dia tengah jatuh dari ketinggian dan melakukan superhero landing, dan itu ada di film Captain America Civil War. Nah, di layar kanan ada adegan Captain America tengah berusaha melawan Bucky sampai sendiri yang udah dibrainwash oleh Hydra di final battle Captain America The Winter Soldier. Nah, pertanyaan sekarang adalah kenapa TVA ini menunjukkan adegan Captain America di ketiga layar ini? Coba kalian dengarkan janji dari Mr. Paradox kepada Wade bahwa dia berjanji akan menjadikan Deadpool sebagai lebih dari Avengers, dan Captain America dijadikan sebagai sandungan bahwa Wade nanti akan menjadi seperti lebih dari Captain America itu sendiri, yang memang dalam MCU Captain America dianggap sebagai pemimpin yang sah, apalagi aksinya setelah dia memimpin satu batalion untuk melawan Thanos di Avengers Endgame kemarin.
Dan ada sebuah perkataan Wade yang memanggil kata sensei. Nah, kemungkinan dialog ini diucapkan oleh Deadpool Samurai yang di mana wajahnya udah bocor di sosial media ya. Nah, banyak yang berspekulasi kalau ini adalah Deadpool Samurai karena dari bentuk wajah dan juga rambut gondrongnya itu kayak rambut ala-ala samurai di zaman Edo Jepang. Nah, sebenarnya Deadpool Samurai ini pertama kali muncul dalam komik Deadpool Samurai Volume 1 yang dirilis pada tahun 2020. Dan situ menceritakan kalau Wade Wilson alias Deadpool ini tengah sampai ke kota Tokyo untuk melakukan pembantaian besar sambil dia membuat kacauan besar di sana. Nah, bisa jadi Deadpool varian ini dia nggak mengalami mutasi seperti Wade Wilson versi utama. Tapi mungkin di universe-nya dia hanya sebagai pembunuh bayaran aja yang hanya memiliki skill untuk membunuh semua lawan-lawannya. Tapi dia nggak memiliki kekuatan gen mutant seperti pada Wade Wilson yang utama, karena wajahnya tampak normal banget dan gak ada seperti keanehan seperti pada wajah Wade Wilson yang versi utama ini ya. Lalu kita bisa melihat penampakan cameo dari belakang yang tampak sekilas bahwa ini adalah Profesor Xavier alias Profesor X yang memakai kursi rodanya. Tapi kelihatannya ini bukan Profesor X ya, karena kalau yang gue lihat dari bentuk kepalanya dan juga badannya ini kayak seorang wanita. Nah, jika benar bahwa ini adalah wanita, berarti ini adalah cameo dari penampakan Cassandra Nova Xavier alias adik kembar Charles Xavier yang pertama kali muncul dalam komik New X-Men Is nomor 114 yang dirilis pada tahun 2001. Dia sebenarnya adalah karakter antagonis utama dalam franchise X-Men yang dimana kekuatannya sama seperti Charles, yaitu sebagai telepati yang sangat kuat. Nah, dia dan Charles pernah bertarung secara psikis saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Dan Charles bisa merasakan kepribadian membunuh dalam diri Cassandra ini. Dan akhirnya Charles memutuskan untuk menghancurkan tubuh Cassandra ini agar dia nggak berbentuk sama sekali. Nah, Cassandra yang tubuhnya udah hancur saat bayi ini, akhirnya nyawanya bisa membentuk kembali tubuhnya dengan menggunakan bakteri dari selokan di kota-kota. Dan dia akhirnya bisa menciptakan tubuh yang baru lagi, walaupun gak sempurna pada manusia umumnya ya. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian ribuan mutant di Pulau Genosa, yang merupakan sebuah pulau tempat tinggal para mutant agar bisa berkembang jauh lebih dari manusia. Kalau kalian bisa melihat sendiri ya, pertamakan Cassandra ini di versi komiknya, itu ngeri banget sih. Dan kabarnya dia akan diperankan oleh Emma Corrin yang memang sejak awal ketika proyek ini akan diluncurkan dia udah menambahkan bahwa dia ingin berperan sebagai karakter antagonis di film Deadpool and Wolverine ini. Menariknya. Nah, kalau bisa kita simpulkan ya, bisa jadi film ini akan mengadaptasi kisah pembantaian mutant di Genosa ini yang akan menjadikan Cassandra Nova sebagai villain utama dalam Deadpool and Wolverine, yang dimana kemungkinan semua mutant akan berkumpul di Pulau Genosa dan akan ada pembantaian besar yang akan dilakukan oleh Cassandra Nova Xavier ini. Dan pastinya tentu saja akan ada Charles Xavier yang akan berperan utama dalam melawan adiknya ini. Dan kabarnya masih akan diperankan oleh Patrick Stewart. Nah, kalau kalian bertanya, ini terjadi di universe mana? Apakah di MCU kah atau di universe alternatif kah? Well, kita masih belum tahu ini di mana ya. Nah, tapi kalau kita ambil dari informasi dari The Marvel's post-credit scene yang dimana Monica diselamatkan oleh X-Men di universe alternatif, bisa jadi kemungkinan ini adalah universe dari X-Men yang akan muncul di Deadpool and Wolverine ini. Dan pastinya ini bukan di Earth 616 karena memang sampai sekarang ini keberadaan mutant ini bukan berada di Earth 616 ya, cuman ada di universe alternatif. Nah, sama halnya dengan mutant yang terjadi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana mereka semua ini berada di Earth 838 tapi sudah masuk MCU. Jadi sekarang MCU gak hanya fokus kepada Earth 616 aja, tapi juga ada universe alternatif yang akan dijajah oleh mereka. Apalagi ini berhubungan soal perang multiversal war yang akan terjadi di film Avengers Secret Wars mendatang. Dan ada sebuah dialog yang mengatakan, "You are the cinematic universe is about to change." Your little cinematic universe is about to change forever. Nah, sebenarnya kalimat ini membuat gua callback kepada kalimat yang diucapkan oleh Dwayne Johnson alias The Rock ketika dia promosi Black Adam pada acara di Smackdown tahun 2021. Why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Maksudnya adalah ini adalah kata sindiran buat DC Universe yang dimana mereka katanya akan berubah hierarki DC. Tapi bukan yang malah meningkat, tapi justru malah makin hancur. Aduh, sayang banget ya.
Selanjutnya, kita bisa melihat kalau Deadpool berada di sebuah klub yang dipenuhi oleh semua mutant yang sedang berpesta dan berjudi di sana. Nah, sepertinya ini adalah Hellfire Club, yang dimana klub ini adalah tempat para mutant yang lagi kongko dan juga berpesta. Yang dimana klub ini sudah ada sejak dari abad ke-18, yang dimana klub ini dulunya bernama Order of the Friars of the Saint Francis of Wycombe. Nah, mereka ini merupakan sebuah klub sosial dari Inggris dengan status yang sangat elit dan juga kaya raya. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan dan juga menggunakan kekuasaan yang ada di dunia. Tapi mereka hanya ingin mendapatkannya dari jalur politik dan juga jalur keuangan aja ya. Tapi mereka tuh nggak ada niat untuk mendominasi suatu dunia seperti pada film-film di komik pada umumnya ya, seperti itu. Nah, anggotanya sebenarnya ada banyak banget. Ada Black Bishop, White Bishop, Black King, White King, dan juga masih banyak banget anggota-anggota dari Hellfire Club ini. Jadi pada intinya ini adalah sebuah klub yang dihuni oleh para mutant yang sangat kaya raya. Dan terlihat juga ada Wolverine yang dimana dia sedang bermain judi di sana. Tapi rumor beredar bahwa ini adalah Wolverine yang lain lagi, alias Wolverine varian, yang dimana dia akan pakai eye patch di matanya. Dan kabarnya Daniel Radcliffe yang akan memerankan Wolverine eye patch yang satu ini. Karena memang dari rumor beredar bahwa Daniel Radcliffe udah pernah menjadi kandidat untuk menjadi Wolverine versi MCU. Apakah jangan-jangan dia akan muncul di Deadpool and Wolverine ini? Harry Potter Wolverine ya. Well, kita nantikan saja untuk hal ini ya. Tapi sebelum ke Wolverine, kita bisa melihat ada penampakan cameo tersembunyi yang dimana dia sedang bermain judi di bagian sebelah kanan. Kemungkinan dia adalah Charles Xavier yang akan diperankan oleh Patrick Stewart. Lalu setelah itu, kita bisa melihat Wade menyebut dirinya sebagai Messiah atau Sang Penyelamat, dan bahkan menyebut dirinya sebagai Marvel Jesus. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah sindiran kepada MCU sendiri, bahwa Wade menganggap dirinya sebagai penyelamat untuk MCU. Yang dimana sekarang kita bisa tahu ya kalau MCU sekarang tuh udah mulai makin hari makin menurun banget ya, karena adanya super fatigue, CGI menurun, bahkan banyak fans yang mengeluhkan kalau ceritanya makin kesini makin downgrade selama 2 tahun belakangan ini sejak terbentuknya Multiverse Saga. Jadi memang di film Deadpool and Wolverine ini akan menjadi film penyelamat bagi franchise MCU yang satu ini, at least untuk tahun ini ya. Lalu kemudian kita bisa melihat Deadpool yang udah akan beranjak untuk beraksi dengan memakai pedangnya, pakai topeng, celana, baju, dan juga sabuknya dengan erat. Nah, sebenarnya kostumnya nggak ada perubahan sama sekali ya. Cuman kostumnya ini warnanya lebih merah terang banget ketimbang di 2 film yang sebelumnya, yang dimana merahnya adalah warna merah darah terang. Dan terlihat di sini Deadpool berdiri di depan lift, yang dimana ini kemungkinan adalah lift yang sama ketika Loki melakukan prune kepada variannya dari masa lalu setelah dia dan Sylvie berhasil keluar dari lift untuk memberitahu kepada Obi bahwa Time Loop makin sini makin hancur dan akan mengancam TVA ke depannya di Loki Season 2 episode keempat. Lalu kita bisa melihat ada sebuah adegan ketika Deadpool menyerang para pasukan TVA dengan melemparkan sebuah pisau dan juga darah di mana-mana. Yang dimana ini adalah sekaligus mengkonfirmasi kalau Marvel Disney tidak akan mengubah apapun dari Deadpool Marvel Fox ini. Karena memang dari materi aslinya memang seperti itu ya, penuh darah, gore, brutal, seks, satir, dan juga lain sebagainya. Dan kita bisa melihat lokasinya berada di hutan yang penuh salju. Nah, ini kemungkinan adalah tempat yang sama ketika para Avengers menyerang Hydra Tower di Avengers Age of Ultron. Nah, bisa jadi Deadpool datang ke universe MCU 616 untuk mengacaukan sejarah Avengers, tapi dia dihadang oleh para pasukan TVA. Atau mungkin bisa jadi ini adalah tempat yang sama ketika Wolverine pertama kali menyelamatkan Rogue yang tiba-tiba dia diserang oleh Sabretooth dalam film X-Men pertama tahun 2000. Mungkin ya. Dan juga ada logo 20th Century Fox yang hancur di belakangnya saat Deadpool sedang menyerang melawan pasukan TVA di sana. Nah, sepertinya mereka berada di dimensi The Void, yang dimana ini di bawah markas TVA, yaitu sebuah dimensi tempat membuang semua benda-benda tangan TVA yang memberontak, dan juga sebuah kota yang udah diprune oleh para pasukan TVA. Nah, ini menandakan kalau Fox Universe udah diprune oleh TVA karena semuanya udah kacau oleh Wade Wilson ketika dia merubah seluruh timeline yang ada menjadi bercabang, dan itu pastinya mengancam timeline utama. Lalu kita beralih kepada Deadpool yang dimana dia melihat ada pasukan TVA yang terikat dengan borgol di kedua tangannya, lalu tiba-tiba dia dilap oleh asap hitam yang sangat misterius. Dari bentuk asapnya, sepertinya ini adalah Alliance yang merupakan makhluk penjaga The Void, yang sebelumnya makhluk ini adalah ciptaan dari He Who Remains sendiri, yang dimana ia gunakan untuk memenangkan Multiversal War.
Dan akhirnya setelah dia udah berkuasa, akhirnya makhluk ini menjaga dimensi The Void yang tujuannya adalah untuk memakan semua benda-benda yang ada di dimensi tersebut. Oke, beralih ke sosok yang dipercaya oleh para fans bahwa ini adalah Dr. Doom yang tengah nangkring di atas tower sambil membawa sebuah senapan dan ada sebuah perisai yang melindunginya. Pendapat gua, ini bukan Dr. Doom, melainkan ini cuma pasukan biasa yang membawa sebuah senapan dan berjubah serta memakai topeng. Karena lokasinya berada di dimensi The Void yang sangat antah berantah ini ya. Kalau ini Dr. Doom, gak mungkin perawakannya seperti ini ya. Karena Dr. Doom udah punya kekuatan radiasi bulat yang sangat OP banget. Dan juga dia adalah seorang ilmuwan jenius, bukan seorang tentara seperti ini ya. Jadi gua gak percaya kalau ini adalah Dr. Doom yang udah diteorikan oleh para fans. Ini cuma seorang tentara biasa yang berjaga di atas tower aja, udah. Dan kayaknya MCU sengaja naruh dia di sini sekira seperti kayak Dr. Doom, biar bisa rame dibahas oleh para fans ya. Pinter nih MCU nih. Dan by the way, sepertinya tentara ini adalah tentara dari Pyro alias John Allardyce, yaitu seorang mutant yang bisa memanipulasi api dari sebuah korek api yang selalu ia bawa. Dan ia sebenarnya adalah anggota Brotherhood of Mutant yang dipimpin oleh Magneto di film X-Men The Last Stand kemarin. Lalu sekilas kita bisa melihat kalau Deadpool yang kelelahan bertarung melawan Wolverine yang tampak dari bayangannya dia udah pakai kostum versi original komiknya, yang dimana selama ini kita udah menantikan kostum dia ini 20 tahun yang lalu. Karena di zaman Marvel Fox dulu Wolverine ini gak pernah pakai kostum originalnya seperti di komik karena terhalang lisensi Marvelnya. Bahkan sebenarnya Logan udah mau pakai kostum kuningnya ini di post credit Wolverine tahun 2013. Tapi ternyata adegan itu dihapus oleh pihak studio, entah karena alasan apa ya. Lalu di sebelah Wade Wilson ada sebuah penampakan kertas yang judulnya adalah Secret Wars, yang dimana ini diambil langsung dari komik Secret Wars versi tahun 2015 karya Jonathan Hickman. Nah sebenarnya ini adalah sebuah trivia untuk sebuah jabatan penting ke Avengers Secret Wars nanti, yang dimana Deadpool dan Wolverine serta berbagai macam anggota X-Men yang lainnya juga akan hadir dalam perang melawan Beyonder yang akan mengadu domba semua para hero dan juga villain di berbagai macam multiverse untuk berperang di Battle World nanti. Well, let's see ya seperti apa hasilnya, karena nanti kabarnya Wolverine, Hugh Jackman dan juga Spider-Man Tobey Maguire kabarnya akan menjadi pemimpin dari perang besar melawan Beyonder, mengingat mereka berdua ini adalah superhero Marvel yang seangkatan, karena rilisnya itu bertepatan di tahun 2000-an awal ya. Dan di akhir teaser ada sebuah logo Deadpool and Wolverine sebagai judul resmi mereka di Deadpool ketiga ini. Oke, itu cuma mengenai breakdown teaser The Deadpool and Wolverine yang memang banyak banget teori dan detail yang udah kita dapatkan dan udah kita prediksikan di video kali ini ya. Oke, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail ataupun teori yang gak gua sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menderita menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Jelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.